Karena takut merusak acara liburannya, seorang ibu tega ninggalin anaknya yang masih berumur 16 bulan selama 10 hari nggak tanggung-tanggung di rumah sendirian. Alhasil ketika pulang ternyata si anak udah tidak bernyawa lagi. Kok tega ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri yang membahas tentang pengalaman misteri, horor, dan kriminal dari kalian. Kalau di segmen kemarin kita membahas tentang pendakian horor di Gunung Kencana Bogor, kali ini kita akan membahas tentang kisah pilu seorang anak yang ditinggalkan oleh ibunya untuk pergi berlibur. Dan anak itu masih berumur 1 tahun 4 bulan dengan hanya dibekali beberapa botol susu. Sampai-sampai ketika ibunya pulang dari liburan, ternyata kondisi anak sangat mengenaskan dan sudah tidak bernyawa lagi. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Jadi guys, di bulan Juni tahun 2023 lalu, seorang ibu bernama Crystal Candelario, 32 tahun, asal Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, memiliki seorang anak perempuan berusia 16 bulan, atau sekitar 1 tahun 4 bulan, bernama Jaylin. Dan anaknya ini cukup cantik dan lucu, sampai suatu ketika, di tanggal 6 Juni 2023, ibunya si bayi tadi yang bernama Crystal itu pergi melakukan perjalanan liburan ke suatu tempat. Tapi dia mutusin untuk pergi liburan sendiri tanpa membawa anaknya yang berusia 16 bulan tadi. Kok bisa-bisanya ya? Tapi sebelum berangkat, biar bayinya nggak geratakan kemana-mana gitu, dia menaruh si bayi tadi di playpens, yaitu sebuah area bermain yang sudah dikelilingi oleh pagar yang ada di rumahnya. Dan gak cuman itu, si ibu juga udah nyiapin beberapa botol susu buat si anak tadi. Dan botol-botol yang udah berisi susu tadi, dia taruh nih di dekat bayi. Biar kalau si bayi haus, nanti dia tinggal ngambil tuh botol-botol susu tadi. Gitu kali dalam pikiran ibunya. Nah, 2 hari setelah kepergian ibunya tadi, sekitar jam 1 dini hari, tetangga-tetangga sekitarnya pun sempat ngedenger nih suara tangisan dari Jaylin di rumahnya. Tapi mereka mikir, ya mungkin wajar lah ya, bayi jam segitu nangis, kebangun, mungkin lagi kehausan, jadi minta susu. Atau mungkin lagi rewel lah gitu. Dan tetangganya ini juga waktu itu nggak ada yang tahu kalau sebenarnya ibunya Jaylin ini lagi nggak ada di rumah dan pergi ninggalin anaknya sendiri di situ. Ya iyalah kan, secara logika gitu, nggak mungkin lah ibu mana yang berani atau tega gitu kan pergi ninggalin anaknya yang masih berumur 16 bulan sendiri di rumah. Nah, selama berlibur, ibunya Jaylin ini sempat memposting foto-foto dan bikin status di media sosialnya kalau dia ini lagi berlibur dan bersenang-senang lah di pantai bareng pacarnya. Setelah 10 hari berlibur, tepat di tanggal 16 Juni tahun 2023, dia pun kembali nih ke rumahnya. Dan setiba di rumah, sekitar jam 8 pagi, dia mendapati Jaylin sudah tidak bernyawa dan sangat miris keadaannya. Kurus dan dalam keadaan dehidrasi berat. Bahkan sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan feses, kotoran, dan kencing dari si bayi tadi. Karena shock, ibunya pun langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Lalu setelah petugas 911 datang ke TKP, mereka kaget dibuatnya dengan melihat keadaan Jaylin seperti itu. Ya gimana enggak kan coba, karena badannya kurus banget. Berat badannya yang semula 9 kilo, kini tinggal 5,8. Dan dia udah kehilangan
3,2 kilo dalam 7 hari. Kebayang nggak? Anak usia 1 tahun 4 bulan beratnya cuma 5,8 kilo. Kalau rata-rata bayi baru lahir itu kan 3 kiloan lah. Si Jailin tadi beratnya cuma 5,8 kilo. Ya nggak jauh-jauh dari berat badan kucing dewasa kampung lah gitu ya. Tapi ketika itu ibunya Jailin ini bilang ke petugas kalau sebelum kejadian itu seminggu yang lalu Jailin ini udah nggak mau makan dan muntah-muntah. Bahkan menurut ibunya dia lebih banyak tidur dari biasanya lah. Sampai-sampai waktu dia lagi tidur dan nggak bangun-bangun, ibunya ini nyoba ngebangunin. Tapi ternyata Jailin udah nggak ada. Itu pengakuan ibunya ke petugas. Dan untuk mengelabui petugas, Crystal, nama ibunya Jailin, itu mengganti pakaian Jailin dengan pakaian baru dan masih bersih. Lalu dibawalah si Jailin ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan selama pemeriksaan berlangsung, Crystal tadi pun dimintai keterangan terkait keadaan Jailin sebenarnya. Meskipun Crystal mengaku kalau Jailin ini mengalami dehidrasi berat karena nggak mau makan dan muntah-muntah, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Jailin, petugas menemukan beberapa keganjilan, yaitu di bagian kuku, gigi, dan rongga mulut itu terdapat feses atau kotoran lah dari si Jailin, yang artinya si bayi ini sempat mengalami kelaparan hebat sampai dia sempat memakan kotorannya sendiri. Nah, karena adanya beberapa keganjilan tadi, dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Mulai dari rekam medis Jailin, kemudian CCTV tetangga, CCTV jalanan sekitar rumah, alat komunikasi pribadi, sampai ke media sosial milik Crystal. Dan ternyata nih, pihak penyidik di bawah pimpinan detektif TJ Powell, mereka menemukan sebuah tiket parkir dan tiket penerbangan wisata tujuan Puerto Rico atas nama Crystal. Dan gak cuma itu, detektif TJ juga menemukan sebuah postingan Crystal yang lagi berlibur di pantai bersama kekasihnya, yang dia unggah di media sosial tepat 10 hari sebelum Jailin ditemukan. Akhirnya dilakukanlah autopsi nih terhadap jasad Jailin. Setelah autopsi dilakukan, ternyata disimpulkan bahwa Jailin meninggal akibat kelaparan dan dehidrasi berat. Dan itu terjadi 3-4 hari sebelum Jailin ditemukan. Dan diputuskan juga ternyata Jailin ini udah meninggal dunia 3-4 hari sebelum dia ditemukan. Selain ditemukan kotoran tadi, petugas juga menemukan luka goresan dan cakaran pada wajahnya, yang diduga semua itu akibat dari rasa gatal karena wajahnya dan kulitnya tadi dilumuri oleh kotoran dan urin dari si Jailin. Dan dari pemeriksaan internal dari ahli forensik juga ditemukan adanya kegagalan fungsi sistemik pada organ vital Jailin, seperti usus, hati, ginjal, dan limfe akibat dari dehidrasi berat yang dialaminya. Dan diketahui pula ternyata beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di bulan Januari dan Februari 2023, Crystal, ibunya Jailin tadi, sempat masuk rumah sakit jiwa karena masalah emosional dan mental. Dan menurut ibunya Crystal atau neneknya Jailin yang bernama Katie Torres, Crystal ini memang memiliki masalah kesehatan mental. Dia mengalami depresi dan kecemasan, dan sampai saat ini pun sebenarnya dia ini masih harus mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Tapi karena dia udah merasa lebih baik, jadi dia stop sendiri tuh obatnya, nggak diminum lagi. Dan ternyata Jailin ini juga bukanlah anak satu-satunya Crystal. Dia juga punya anak berusia 7 tahun yang dia titipin sama neneknya. Nah, kalau kalian nanya nih, emang suaminya Crystal kemana? Gitu kan?
Jadi, bapaknya Jelin inilah itu juga ternyata memiliki masalah yang lebih rumit daripada Crystal, dan gak mungkin anaknya dirawat sama bapaknya, karena menurut Crystal sendiri, buat ngerawat dia sendiri bapaknya ini gak bisa, apalagi buat ngerawat anaknya, gitulah kira-kira. Jadi Crystal ini mutusin untuk ngerawat anaknya sendiri. Akhirnya setelah kasus Jelin ini dibawa ke pengadilan, tepatnya di tanggal 24 Februari 2024, Crystal dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pengurangan hukuman bersyarat. Jadi menurut hakim, akibat dari perbuatannya, dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa adanya kebebasan. Walaupun dia di penjara, setidaknya dia masih diberi makan dan minum, tidak seperti yang telah dia lakuin terhadap Jelin anaknya. Oke guys, itu tadi kisahnya Jelin, bayi 16 bulan yang kehilangan nyawa akibat ditinggal oleh ibunya pergi berlibur. Jadi apa nih pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Ya mungkin bagi para perempuan, terutama calon ibu, perlu banget nih adanya kesiapan mental, dukungan keluarga, lingkungan, bahkan dukungan pemerintah sebelum seorang perempuan benar-benar mutusin untuk menjadi seorang ibu. Jadi nggak hanya seneng-senengan saja atau enjoy-enjoyin saja sama pacar gitu kan. Karena ketika seorang wanita itu mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, berarti dia sudah harus siap dengan berbagai konsekuensi. Bagi wanita ya siap hamil, siap punya anak, dan siap bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya. Dan gak cuman itu, di pihak laki-laki pun demikian. Apalagi di negara barat kan, seperti yang kita ketahui, dengan budaya barat yang membolehkan pasangan muda untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, memang sangat rentan terhadap pergaulan bebas, perselingkuhan, gonta-ganti pasangan, sampai perilaku minum-minuman keras, sampai bahkan narkoba kan. Karena semua perilaku itu dapat merusak otak yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan pengambilan keputusan yang baik. Dan syukur-syukur kita yang ada di Indonesia dengan adanya budaya ketimuran dan dukungan pemerintahan, adanya aturan-aturan tentang pernikahan, aturan tentang penggunaan minuman beralkohol, gerakan anti narkoboy gitu kan. Terus adanya undang-undang perlindungan anak. Ya harapan kita dengan adanya semua itu dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti inilah. Ya mudah-mudahan saja kita sama-sama berdoa nggak ada lagi nantinya Jelin-jelin lain yang menjadi korban khususnya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.